satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Lurah, Kelurahan Harapan Mulia. Yang saya hormati pengelola RPTRA. Yang saya hormati PPSU. Dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat mengundang Bapak Ibu dalam rangka kegiatan sosialisasi dampak pemanasan global yang sering disebut dengan global warming. Hal ini saya kerjakan karena terkait tugas dari diklat yang saya laksanakan kemarin tanggal 5 sampai tanggal 9 Juli di PKP Ciracas tentang pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini saya mengambil judul tentang sosialisasi pemanasan global yang biasa disebut dengan global warming. Di sini pengertian pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan berencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk poin 13 saya mengambil tentang penanganan perubahan iklim. Pemanasan global di sini adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi sebagai akibat dari tingkat naiknya gas emisi rumah kaca di atmosfer. Proses pemanasan global di sini matahari menyinari bumi, kemudian permukaan bumi akan menyerap sebagian dan sebagian lagi akan dipantulkan ke atmosfer. Karena adanya gas rumah kaca yang disebabkan oleh kegiatan aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, terus polusi udara, jadi gas tersebut tidak dipantulkan secara langsung semuanya karena akan terikat di efek rumah kaca ini. Dari penyebab tersebut itu salah satunya yaitu pemanasan global, penyebabnya meningkatnya gas rumah kaca, efek rumah kaca, polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang, boros penggunaan listrik, polusi udara akibat asap industri pabrik, penebangan pohon, kerusakan, dan pembakaran hutan, penggunaan CFC yang secara berkelebihan. Terus dampak pemanasan global yang pertama yaitu iklim mulai tidak stabil. Jadi iklim saat ini kadang harusnya sudah masuk ke dalam musim hujan tapi masih musim kemarau. Terus peningkatan permukaan air laut, hal ini terjadi karena pemanasan global, air di kutub itu, pencairan itu bisa mengakibatkan peningkatan permukaan air laut. Terus suhu global meningkat, gangguan ekosistem, penyakit yang merajalela. Lalu bagaimana pencegahan untuk pemanasan global ini supaya tidak terjadi? Yang pertama bisa kita lakukan dengan menanam banyak pohon, bepergian dengan kendaraan yang ramah lingkungan, menggunakan alat elektronik yang hemat energi, menggunakan penggunaan AC dan lemari pendingin, daur ulang sampah organik, pemisahan sampah kertas, plastik, dan kaleng agar dapat didaur ulang. Demikian sosialisasi dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan? Iya. Komisaris. Jangan. Kenapa Jakarta panas ya, Bu? Baik, udara Jakarta saat ini memang
salah satu dampak dari efek pemanasan global. Sebenarnya pemanasan global itu sebenarnya akibat dari aktivitas yang kita lakukan. Dari misalnya kita pergi ke warung aja yang harusnya bisa jalan kaki, kita menggunakan motor. Nah, itu bisa menimbulkan polusi udara. Polusi udara itu termasuk salah satu penyebab kenapa pemanasan global ini meningkat. Kita bisa lihat awan saat ini tidak terlihat karena mungkin itu tertutup polusi udara. Nah, dari saya sosialisasikan untuk ini saya sarankan satu rumah menanam satu pohon untuk mengurangi efek gas rumah kaca ini. Karena dengan adanya pohon, karbon dioksida itu bisa terserap oleh pohon dan pohon bisa mengeluarkan oksigen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sarankan untuk menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Penggunaan AC dihemat. Untuk penggunaan bolam lampu listrik bisa menggunakan lampu listrik yang hemat energi. Terus penggunaan AC juga dikurangi. Mungkin kalau memang tidak terlalu perlu, nggak usahlah menyalakan AC. Terus mendaur ulang sampah. Nah, ini sampah plastik itu sebenarnya harus didaur ulang. Sebisa mungkin dimanfaatkan apabila memang ada yang bisa dipergunakan untuk pembuatan pot atau bisa buat dikreasikanlah supaya sampah-sampah plastik ini bisa lebih bermanfaat. Jadi pengolahan sampah plastik itu kalau dibuang secara langsung ke tanah itu memerlukan waktu yang lama untuk penguraiannya. Terima kasih Mas Taufik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait pemanasan global? Kenapa Jakarta lebih panas? Pertanyaannya keren juga tuh. Lebih dingin, lebih adem Depok. Mau nanya dong, apa pengaruh dari rumah kaca itu? Saya tadi kebayang rumahnya udah berkaca semua terus mantul kayak apa ya? Ya apa manfaat, apa dampak dari, apa efeknya dari Jakarta ini sudah ingat apa rumah kacanya cukup tebal. Ya kenapa seperti itu dan apa yang harus kita lakukan itu sebenarnya dijawab mungkin hal kecil ya, salah satunya adalah memproduksi oksigen di Jakarta. Hal yang itu cukup kecil, tapi kalau dilakukan ya cukup besar ini dampak baiknya. Contoh menanam pohon. Warga Jakarta berapa? Warga Jakarta. Saya 10 juta. Kalau nanam pohon udah banyak tuh 10 juta pohon. Kalau nanam satu orang nanam satu itu udah berdampak. Dan jenis pohon apa yang berdampaknya cukup bagus? Ya. Mertua tuh katanya ya, dia punya mertua. Ya benar. Semua itu asal dilakukan pasti berdampak baik. Tinggal bagaimana kita mensiasati, mencermati hal-hal ini. Kenapa sih sampai panas bener di Jakarta lebih adem dari Bogor? Satu, pohonnya berkurang di Jakarta. Ya, efek dari rumah kaca tadi sinar mataharinya terperangkap di daerah rumah kaca. Dia nggak keluar, harusnya mental. Balik lagi ke angkasa sana, ke sumbernya. Coba bedakan jam 9 pagi di Villa Samosir dengan di Harapan Mulia, apa bedanya coba? Jam 9 pagi sama-sama jam 9 pagi. Ya, karena di Villa Samosir efek rumah kacanya nggak ada. Sehingga panasnya tidak terasa dan akan mantul lagi ke sumbernya sana. Tapi kalau di Jakarta gedungnya sudah berkaca, ya semuanya sehingga panas mataharinya terperangkap di dalam dataran Jakarta sehingga kita mengalami hal yang panas. Ya.
Kenapa ini terjadi? Salah satunya adalah akibat dari kita juga. Buang sampah sembarangan, merokok punya tetangga, ya nggak pernah berhenti. Nah itu kan sama aja kan, yang anda nggak jangan rokok, ya kalau anda rokok terus, ya yang ada, ya jadi BUSI sengaja ada sosialisasi ini karena ada kegiatan dari pendidikan dan pelatihan, ya sehingga harus bisa menyampaikan. Nah, nanti di sela-sela itu juga disampaikan seperti pakai brosur, pakai, dan ini nanti dimasukkan ke YouTube ya, ya di YouTube. Nah, siapa yang punya YouTube? Punya handphone? Nggak punya? YouTube-nya di like semuanya nanti ya. Ya, nanti dibuat tim kreatifnya, nanti di like semuanya, memberi komen yang bagus, sehingga ini bagian dari pelatihannya. Nanti kalau Pak Wahyu pelatihan, acaranya nggak di sini. Gila sama sih. Ya, ya lanjut Besti. Ya, terima kasih sosialisasi dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dan bapak dan